Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Kita mengetahui, terutama kita sebagai umat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita merupakan fase terakhir dan umat terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makmum bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya bahwa umat Nabi adalah umat yang terakhir. Tidak ada umat setelah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi adalah Nabi yang terakhir, begitu juga dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terakhir. Sehingga bagaimanapun ikhwatul Islam, kita adalah umat yang terakhir, dan kita ini sebagaimana juga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat yang terakhir, namun kita tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Hanya saja bisa kita mengatakan bahwa kita adalah umat yang terakhir ketika Nabi kita adalah Nabi yang terakhir. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Di antara kelebihan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihannya kita umat yang terakhir dan kita umat yang pertama kali dihisab. Pertama kali dihisab. Kalau seandainya kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Kalau seandainya kita termasuk mereka yang berbuat maksiat, maka kita yang pertama kali mendapatkan ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kita mengetahui umat-umat apabila mereka semakin terakhir, terutama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang senantiasa kita dengar dan kita baca, Riyadhus Shalihin, dari salah seorang yang bernama Az-Zubair bin Adi. Kemudian dia mendengarkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, dan Anas bin Malik langsung dia menisbatkan kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Anas bin Malik menyebutkan, aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu? La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali zaman yang datang setelahnya tidak lebih baik daripada zaman sebelumnya. Ini disebutkan oleh Anas bin Malik secara umum. Maksudnya apa? Semakin umat tersebut semakin terbelakang, semakin dia jauh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umat tersebut tidak akan lebih baik daripada umat sebelumnya. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kemudian juga dari jalur Az-Zubair bin Adi radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, menyebutkan kepada kita bahwa ketika umat kita ini atau di zaman kita ini, tentunya zaman yang kita menghadapi banyak tantangan dan banyak rintangan. Karena semakin jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin banyak tantangan dan rintangannya. Oleh karenanya, di antara topik yang kita bahas pada pembahasan kali ini ikhwatul Islam,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, adalah bagaimana supaya kita bisa istiqamah walaupun jarak kita jauh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun jarak kita jauh dari para sahabat-sahabat yang mulia, dari para ulama, dari orang-orang saleh, dari para tabi'in, namun kita tetap ingin tegar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap ingin istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita saling mengingatkan satu sama lain bahwa istiqamah adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan. Sebelumnya kita pernah menyebutkan ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, ayat yang terberat yang dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan istiqamah. Makanya dikeluarkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dari jalur Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dari jalur Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala tentang hadis yang menyebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau ada ubannya? Kenapa tumbuh uban yang ada di jenggot dan di rambutmu? Kenapa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Yang membuat uban saya ini tumbuh dan keluar, ada di jenggotku dan ada di rambutku, adalah karena Allah turunkan kepadaku surat Hud dan saudara-saudaranya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara surat Hud tersebut adalah memerintahkan kepada kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah sebutkan di dalam surat Hud ayat 112 kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, istiqamalah kamu di dalam agama. Fastaqim kama umirta." Sebagaimana yang aku perintahkan. Jadi dari sini dapat kita ambil pelajaran. Nabi saja melakukan sesuatu di dalam agama, tunggu perintah dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunggu perintah dulu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita bisa atau melakukan ibadah, kita bisa ibadah sesuai dengan apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah di dalam beribadah tersebut. Karena Allah perintahkan Nabi, dan tujuannya adalah bagaimana Allah menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi menyampaikan kepada kita sebagai umatnya, "Fastaqim kama umirta." Wahai Muhammad, istiqamalah kamu sebagaimana yang aku perintahkan. Kemudian ayat ini, sebagaimana tadi yang dinukilkan oleh Abdullah bin Abbas dan Abdurrahman As-Sulami rahimahumullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhum, bahwa ayat inilah salah satu yang membuat Nabi beruban. Dan itu di antara salah satu dahsyatnya perintah ayat istiqamah. Karena istiqamah itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan ikhwatal Islam. Sehingga kita butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh saling mengingatkan satu sama lain, terutama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya mereka yang mengucapkan bahwa ilah Rabb kami adalah Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka istiqamah di dalam ucapan demikian. Maksudnya apa? Ketika kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan ketika kita bersaksi bahwa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di dalamnya. Mereka tahu bagaimana konsekuensi tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bagaimana konsekuensi mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak hanya sekedar tahu saja. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di dalamnya. Dan ini juga merupakan ayat yang berat ikhwatul Islam. Ketika kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah, ketika kita tahu bagaimana kita mengikuti ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma istaqamu, kemudian bagaimana kita istiqamah di dalamnya. Karena mereka yang mentauhidkan Allah, mereka yang mengikuti ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti ada ujian dan pasti ada rintangan dan tantangan.
Sehingga Allah menyebutkan tsumastaqamu, butuh istiqamah. Istiqamah di dalam beribadah kepada Allah. Istiqamah di dalam mengikuti ajaran Rasulullah. Sesuatu yang bukan mudah dilakukan. Sesuatu yang berat, yang membutuhkan kepada kita kesabaran, dan membutuhkan kepada kita ketabahan, sehingga kita bisa mendapatkan nilai mereka yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam, ini merupakan sedikit ayat yang berkaitan dengan istiqamah. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salah seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, atau yang kita kenal dengan Abu Amrah atau Abu Amr. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Sufyan ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli, katakan kepadaku, di dalam agama Islam ini, qaulan la as'aluhu ahadan ghairak, yang mana aku tidak bertanya lagi kecuali kepadamu ya Rasulullah." Maksudnya ajarkan kepada dia. Dia meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya sebuah kalimat yang sangat mulia. Apa itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, wahai sahabatku, aku beriman kepada Allah dan aku istiqamah di dalam keadaan beriman tersebut. Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang mulia ini, beriman kepada Allah dan istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah yang kita dapatkan dari ayat-ayat yang tadi telah kita bacakan dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara keimanan, antara beribadah dan memutabaah dengan istiqamah adalah beberapa hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mereka yang memiliki kaitan dan hubungan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan. Karena memang betul-betul ikhwatul Islam, mereka yang beribadah kepada Allah dan mereka yang beriman kepada Allah, mereka akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin melihat siapa mereka yang betul-betul istiqamah di dalam agama Allah. Kita mengetahui beribadah bukan sesuatu yang mudah. Kita mengetahui memutabaah adalah sesuatu yang butuh perjuangan. Dan kita juga tahu betapa banyak di antara para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh, para ulama, ketika mereka istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ujian yang mereka dapatkan. Sebelum kita melihat jauh-jauh zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman atba'ut tabi'in, kita lihat keluarga-keluarga kita atau kakek nenek moyang kita yang belum terlalu jauh jaraknya dengan kita. Ketika mereka istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ujiannya? Kita lihat betapa banyak ujian yang mereka rasakan. Namun pelajaran yang bisa kita ambil, mereka sudah memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga, bahwa yang namanya keimanan dan istiqamah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang kalau kita sebutkan harga mati yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Karena itu merupakan poin terpenting ketika kita mempertahankan akidah dan tauhid. Ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita mentauhidkan Allah, kemudian ketika kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita istiqamah di dalamnya. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan sedikit tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat ini mungkin semua kita hafal. Dan ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an supaya kita mengetahui bagaimana nilai-nilai istiqamah di dalam agama Allah. Allah menyebutkan, "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah." Allah menceritakan di dalam surah Al-Ukhdud, atau yang kita kenal dengan surah Al-Buruj. Allah ceritakan di sana bagaimana mereka yang beriman kepada Allah, kemudian mereka diazab oleh mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
bahkan mereka dibakar hidup-hidup. Kenapa dilakukan dan diperlakukan demikian? Apa salah mereka? Sehingga pertanyaan, kenapa mereka harus dibakar? Anak kecil, yang besar, yang laki-laki, yang wanita, semuanya dibunuh hidup-hidup. Sehingga Allah menyebutkan, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ. Apa alasannya? Dan kenapa mereka harus dibunuh? Dan kenapa harus mereka dibakar? إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. Jawabannya satu saja, yaitu ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka istiqamah di dalam keimanan tersebut. Sehingga melalui kisah orang-orang terdahulu, kita akan semangat. Ternyata yang kita lalui, yang kita hadapi di dalam kehidupan tidak ada nilainya atau tidak ada bandingannya dengan orang-orang terdahulu. Ketika kita istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai laki-laki misalnya, ketika menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang mengikuti ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang rajin melakukan salat berjamaah, kita yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita yang berpenampilan-penampilan sesuai dengan yang diinginkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak mungkin kita mendengarkan cemoohan, cacian dan yang lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan, kalian ini sok suci lah, sok alim lah, sok inilah. Ketahuilah ikhwatal Islam, tidak ada seberapa dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh umat-umat sebelum kita. Sebagaimana tadi yang kita contohkan, perbandingan yang sangat jauh bedanya. Kita hanya mungkin mendengarkan cacian, kita hanya mungkin mendengarkan sesuatu yang tidak sedap didengar oleh telinga. Hanya sebatas itu saja. Sok suci, sok alim, itu biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan kisah tentang Nabi Lut dan kaum Nabi Lut. Kita mengetahui di zaman Nabi Lut alaihi salam, fitrah sudah terbalik, di mana laki-laki tidak datang lagi kepada wanita, laki-laki cinta dan suka kepada laki-laki, laki-laki mendatangi laki-laki, sebuah kejahatan yang sangat berbahaya yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kemudian ketika Nabi Lut datang memberitahukan kepada kaumnya bahwa ini terbalik dengan fitrah yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak sesuai dengan fitrah kalian. Apa jawaban Nabi Lut alaihi salam? Sama. Akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Wahai kaumku, kata mereka yang fitrahnya sudah terbalik, akhriju ala lutin min qaryatikum. Kita usir Nabi Lut, kita usir keluarga Nabi Lut, dan kita usir semua yang sepakat dengan Nabi Lut. Kita usir semuanya. Kita halau mereka dari kampung kita ini. Apa alasannya? Innahum unasun yatatahharun. Karena mereka adalah manusia sok suci. Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf. Nabi Lut yang mengajak kaumnya, kalau menikah laki-laki dan perempuan, berhubungan laki-laki dan perempuan karena itu adalah fitrah manusia. Mulai dari Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam sampai akhir zaman. Namun Nabi Lut berubah fitrahnya. Kaum Nabi Lut berubah fitrahnya. Ketika Nabi Lut ingin meluruskan dan mengembalikan kepada fitrah, mengembalikan kepada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa jawaban mereka? Innahum unasun yatatahharun. Kalian ini sok suci. Keluarkan Nabi Lut alaihi salam. Dan sejarah ini ikhwatah Islam akan berulang dan berulang. Di mana mereka yang istiqamah di dalam agama Allah, wanita yang mungkin menutup auratnya, dikatakan mereka diambil hak kebebasan. Padahal itu adalah fitrah wanita. Semua wanita mengetahui itu adalah fitrah mereka. Namun dikatakan diambil hak kebebasan. Ketika seorang wanita mereka berkhidmat kepada suami dan anak-anaknya, itu dikatakan tidak memberikan kepadanya hak azazi manusia. Dan kalimat-kalimat yang lainnya yang kita dengar. Intinya mereka yang istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwatul Islam, dan ini sudah merupakan sunnatullah. Ketika kita melihat keadaan orang-orang sebelum kita, bagaimana ujian cobaan yang mereka hadapi, dan insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah Ta'ala, bagaimana ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, dan bagaimana istiqamah mereka di dalam agama Allah. Mereka lebih memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lebih memilih agama Allah Subhanahu wa Ta'ala
bagaimanapun rintangan, cobaan, tantangan yang mereka hadapi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat yang tadi telah kita sebutkan di dalam surah Al-Buruj, "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid." Tidaklah mereka dendam, tidaklah mereka menganiaya, kecuali alasannya kenapa mereka beriman dan beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat yang agak sedikit mirip, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita di dalam surah Al-Maidah, "Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila alaina." Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang ahlul kitab. Karena kita tahu ahlul kitab yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dua kaum yang tidak akan pernah suka kepada kaum muslimin. Bahkan Allah menyebutkan walan tarda ankal yahud walan nasara. Orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agamanya atau kalian mengikuti metodenya. Kemudian Allah menyebutkan, "Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah." Apa alasannya? Kenapa mereka tidak suka kepada kita? Maka Allah menyebutkan, "Hai ahlul kitab, hal tanqimuna minna." Bukankah atau apakah alasan kalian tidak suka kepada kami, dendam kepada kami, melakukan kekerasan terhadap kami, illa an amanna billah, kecuali karena kita beriman kepada Allah. Sama, karena beriman kepada Allah dan istiqamah dalam agama Allah bukan sesuatu yang mudah. Sehingga ketika kita saling mengingatkan satu sama lainnya dan kita membuat perbandingan bagaimana orang-orang terdahulu menghadapi ujian karena istiqamah di dalam agama Allah, atau yang kita ingat mereka yang beriman kepada Allah pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang senantiasa kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ankabut, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ." Apakah mereka mengira ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, maka mereka akan ditinggalkan begitu saja? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Wahai kalian umat Nabi SAW, kata Allah, kami sudah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum kalian. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Apa tujuannya dan apa gunanya? Sehingga Allah mengetahui siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang beriman kepada Allah hanya melalui mulut saja. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwatul Islam, pada kesempatan atau bagian yang pertama di dalam membahas tentang istiqamah dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita diberikan kehidupan beriman dan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah di dalamnya, kita bersabar dan kita menjadi manusia yang tegar, tidak lembek, dan kita harus kuat. Mereka yang melakukan maksiat saja mereka tidak takut melakukan secara terang-terangan. Bagaimana kita yang melakukan atau beriman kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita harus takut? Ketika kita harus berterang-terangan melakukan kebaikan, karena manusia saja mereka melakukan maksiat tanpa ada rasa takutnya. Bahkan ada sebahagian mereka yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Kenapa kita harus takut ketika melakukan kebaikan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah ampunkan dosa kita semuanya dan Allah berikan taufik dan hidayah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.